Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kasali Pratama sebagai pengajar pendidikan agama Islam untuk kelas 6 di SDN Cipayung 3. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Hari ini apa saja sih yang kita pelajari? Yang pertama, yang kita akan pelajari yaitu asal keturunan Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua, dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan. Yang keempat, Nabi Yunus alaihissalam pulang ke negerinya. Yang terakhir, yaitu yang kita akan pelajari hari ini, yaitu keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kita masuk ke asal keturunan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam merupakan keturunan dari Bani Israel. Ayahnya bernama Mata dan keturunan Bunyamin. Nah, Bunyamin ini siapa? Bunyamin ini saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam, putra Nabi Yakub alaihissalam. Jadi, Nabi Yunus alaihissalam ini merupakan cucu dari Nabi Yakub alaihissalam. Berarti nanti nyambungnya kepada Nabi Ishak alaihissalam dan bersambung lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam Al-Quran, Nabi Yunus alaihissalam dikenal juga dengan sebutan Zunnun dan Sohibul Hud. Zunnun itu artinya Zu itu artinya Zun itu artinya pemilik, Nun itu nama ikannya, dan Sohibul Hud. Sohibul itu artinya pemilik atau ahli. Jadi Sohibul Hud pemilik ikan atau ahlinya dalam ikan. Nah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qalam surat ke-68 ayat ke-48. Nah, firman-Nya apa sih? Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud idna ada wa huwa makdum, yang mana artinya maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Oke, kita lanjut ke dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah pada penduduk yang bernama Ninawa yang menyebutkan Allah dengan menyembah berhala. Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan mereka tentang ilmu tauhid dan keimanan. Nabi Yunus alaihissalam juga menasihati tentang kebodohan mereka menyembah berhala. Ya, kenapa yang menyembah berhala itu bodoh? Karena ya berhala nggak bisa berbicara, nggak bisa memberikan apapun, kok disembah gitu kan? Udah gitu ciptaan mereka sendiri lagi berhala itu. Udah nggak bisa ngomong, nggak bisa apapun, ciptaan mereka sendiri, ciptaan hasil tangan mereka sendiri, terus dia mereka sembah seperti itu. Jadi bodoh disebutnya gitu, karena menyembah berhala. Nah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam itu ajaran yang baru. Oleh karena itu mereka tidak mau menerimanya karena mungkin karena dulu kaum Ninawa ini sudah lama menyembah berhala, jadi mengikuti nenek moyangnya, dan datanglah Nabi Yunus alaihissalam membawa syariat Islam seperti itu. Jadi mereka menolaknya. Mereka lebih suka menyembah berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun. Walaupun Nabi Yunus alaihissalam memberi nasihat, tapi mereka tetap keras kepala dengan mengatakan, ini adalah Tuhan kami. Nenek moyang kami telah lama menyembah Tuhan-Tuhan kami dan kami tetap tidak akan meninggalkan agama kami. Walaupun Nabi Yunus telah memberi nasihat serta pengajaran agar kembali ke jalan yang lurus, akan tetapi mereka tetap dengan pendiriannya, yaitu yang nggak mau pindah. Udah dikasih nasihat, udah dikasih pengajaran Islam yang baik, seperti itu. Tapi kaumnya, yaitu kaum Ninawa, tetap tetap teguh untuk menyembah berhala. Setelah Nabi Yunus melihat keadaan mereka yang tidak menerima peringatannya, Nabi Yunus alaihissalam pun meninggalkan Ninawa dengan sangat marah. Nah, karena udah lama nih, udah dikasih dakwah, udah dikasih peringatan, udah dikasih nasihat, kok mereka nggak terima ya dakwahnya gitu. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam marah dan meninggalkan mereka. Nabi Yunus berdoa kepada Allah agar mereka yang keras kepala menerima azab dari Allah. Sejak Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan Ninawa, mereka gelisah melihat perubahan yang terjadi di tempat tinggal mereka.
Setelah Nabi Yunus alaihissalam melihat keadaan mereka yang tidak menerima peringatannya, maka Nabi Yunus pun meninggalkan Ninawa dengan sangat marah. Penduduk Ninawa merasa gelap di daerah mereka, binatang peliharaan mereka juga tidak tenang dan ditambah angin yang sangat kencang serta guruh yang menggegarkan. Nah, guruh ini artinya kalau dalam bahasa Sunda itu disebutnya guruh itu guru atau petir yang menggegarkan itu suaranya besar berarti. Nah, ini tanda-tanda akan turunnya azab kepada kaum Ninawa. Dengan adanya tanda-tanda seperti ini, maka mereka mengetahui bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam itu adalah ajaran yang benar dan bukan suatu ajaran yang direka-reka. Akhirnya mereka menyesal dan keluar beramai-ramai dari kota dan pergi ke bukit, kemudian meminta ampun dan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari malapetaka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui Maha mengetahui akan hambanya yang menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tuh ketika kaum Ninawa ini bertaubat, Allah mengampuni dan mereka kembali tenang. Akhirnya mereka semua kembali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan mereka dari malapetaka atau dari tanda-tanda azab. Ninawa. Adapun, nah kan tadi kan Nabi Yunus alaihissalam sudah meninggalkan. Karena kenapa sih Nabi Yunus ini meninggalkan kaumnya? Karena udah kecewa, udah lama berdakwah, udah lama memberi nasihat, udah lama memberi peringatan, kok masih begini, kok masih keras kepala, masih menyembah berhala. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan mereka seperti itu. Padahal waktu itu Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan Nabi Yunus alaihissalam untuk pergi dari kaumnya. Belum izinin sama Allah buat pergi dari apa ya daerah yang namanya Ninawa itu, tapi Nabi Yunus alaihissalam udah pergi duluan karena kecewa seperti itu. Nah, setelah peristiwa itu Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah padahal Allah belum mengizinkannya. Setelah meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam tiba di suatu tempat di pinggir laut. Di sana beliau menjumpai sejumlah orang yang bergegas naik kapal. Nabi Yunus alaihissalam meminta izin kepada mereka agar diperbolehkan ikut dan mereka mengizinkannya. Namun, ketika berada di tengah laut, tiba-tiba badai menerjang. Akhirnya, karena kapalnya berat, kan Nabi Yunus alaihissalam menaiki kapal. Nah, kapalnya ini berat karena ada badai di tengah laut, tiba-tiba ada badai menerjang, kapalnya berat. Nah, karena berat ini kapalnya itu oleng atau nggak seimbang. Di tengah laut itu nggak seimbang kapalnya. Nah, untuk menghindari tenggelamnya kapal, nah diturunkanlah harusnya beban-beban yang ada di kapal. Akhirnya karena bebannya itu hanya orang-orang saja, nggak membawa peralatan, nggak membawa barang, akhirnya diundilah siapa yang akan terjun ke laut seperti itu. Jadi diundi yang pertama Nabi Yunus lagi. Nabi Yunus keluar, namanya Nabi Yunus yang keluar, yang harus terjun. Terus nggak mungkin Nabi yang kedua diundi lagi, nama Nabi Yunus lagi yang keluar. Yang ketiga diundi sampai 10 kali dan tetap Nabi Yunus alaihissalam namanya yang keluar. Oleh karena itu Nabi Yunus meyakini bahwasanya ini udah tandanya dari Allah bahwasanya saya harus keluar dari kapal ini dan terjun ke laut untuk mengurangi beban kapal. Seperti itu. Sebelum ya karena berat kan kapalnya tadi, karena berat oleng tidak seimbang kapalnya, akhirnya diundi. Kemudian yang diundi itu keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Terus udah 10 kali mengundi, akhirnya sudah karena mengetahui bahwasanya ini sudah menjadi kehendak dari Allah bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam harus terjun dari kapal dan terjun ke laut seperti itu. Pada saat bersamaan Allah telah mengirimkan ikan besar. Nah, ketika Nabi Yunus ini terjun ke laut, Allah mengirimkan ikan besar dan mengilhamkan kepada si ikan ini
untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya, maka ikan itu pun melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Terus ikan itu ya menelan Nabi Yunus alaihissalam ke dalam perutnya tanpa mematahkan tulang dan merobek dagingnya. Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Jadi lama banget di dalam perut ikan itu, nggak makan, nggak minum, seperti itu. Ketika Nabi Yunus alaihissalam mendengar ucapan tasbih dari kerikil di bawah laut, maka di kegelapan itu Nabi Yunus berdoa. Doanya apa sih? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Seperti itu ya. Jadi doanya Nabi Yunus ini seperti ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, yang mana artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus berada dalam ketiga kegelapan. Nah, kenapa Nabi Yunus ini berada di tiga kegelapan? Udah yang pertama udah di dalam perut ikan yang gelap, di lautan yang gelap, terus di kegelapan malam, udah gitu gelap malam, tiga gelapnya, tiga kali udah di dalam perut, di dalam laut yang sangat gelap, udah itu di malam hari, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan menerima taubat Nabi Yunus alaihissalam. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dan ikan tersebut, maksudnya ikan yang besar itu memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam ke pinggir pantai. Ketika dimuntahkan dari perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan selamat tetapi badannya lemas, kurus dan sakit. Nah, ketika dimuntahkan di pinggir pantai itu, Nabi Yunus lemah dan kurus karena kenapa? Karena nggak makan, nggak minum selama berada di perut ikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon sejenis labu di mana beliau dapat berteduh dan makan darinya. Selanjutnya pohon itu kering, Nabi Yunus alaihissalam menangis karena keringnya pohon itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, apakah kamu menangis karena pohon itu kering? Namun kamu tidak menangis karena 100.000 orang atau lebih yang ingin kau binasakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang terakhir, Nabi memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam agar kembali kepada kaumnya untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat mereka dan telah ridho kepada mereka. Maka dari perintah itu, Nabi Yunus alaihissalam mematuhi dan melaksanakan perintah itu. Beliau pergi mendatangi kaumnya Ninawa dan memberitahukan kepada mereka wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya pun telah beriman dan Allah memberikan berkah kepada mereka, harta dan anak-anak mereka. Nah, Nabi Yunus alaihissalam kan tadi udah dimuntahkan dari perut ikan, akhirnya pulang ke negerinya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selamatlah Nabi Yunus alaihissalam, dan setelah beliau segar badannya, beliau pun kembali menuju umatnya. Dalam perjalanannya kembali ke tempat umatnya berada, Nabi Yunus bertemu dengan seorang penggembala. Nah, sang penggembala ini menjelaskan bahwa kaumnya dalam keadaan baik dan masih menunggu kehadiran Nabi yang diutus kepada mereka. Nah, mendengar hal tersebut, Nabi Yunus alaihissalam mengatakan bahwasanya dialah Nabi yang mereka maksudkan. Nah, seperti itu. Setelah mereka sampai di tempat yang dituju, kaumnya menyambut Nabi Yunus alaihissalam dengan penuh kegembiraan. Nah, lalu keteladan apa sih yang kita bisa ambil dari Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus ini merupakan anak dari Matta, adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau diangkat menjadi rasul pada usia 30 tahun. Setelah berdakwah selama 30 tahun, pengikutnya hanya 2 orang saja, yaitu Rubil dan Tanuh. Nah, kan tadi sudah diceritakan bahwasanya udah berdakwah lama, tapi kok nggak beriman tuh. Dakwahnya aja 30 tahun. Dan yang ikut sama Nabi Yunus ini cuma 2 orang, yaitu Rubil dan Tanuh doang gitu. Jadi cuma selama 30 tahun ini yang masuk ke ajaran Islam cuma Rubil dan Tanuh saja, seperti itu. Umat Nabi Yunus alaihissalam menyembah berhala yang bernama Ashtar. Nama berhalanya Ashtar.
Nabi Yunus alaihissalam mendapat teguran dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Teguran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus alaihissalam yaitu beliau ditelan ikan yang sangat besar. Karena kenapa sih mendapat teguran? Karena meninggalkan kaumnya, padahal belum diizinkan oleh Allah untuk meninggalkan kaumnya seperti itu. Nabi Yunus bertaubat dan kembali menuju umatnya. Nabi Yunus di dalam perut ikan bertaubat dan kembali setelah keluar dari perut ikan kembali menuju umatnya. Nabi Yunus alaihissalam beserta umatnya hidup bahagia dalam iman dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya tugas yang pertama yaitu berarti yang satu, adik-adik membuat video cerita atau storytelling kisah Nabi Yunus alaihissalam. Adik-adik ceritakan nih kisah Nabi Yunus alaihissalam, divideokan seperti apa ceritanya atau seperti apa kisah dari Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua, tugas yang kedua adalah menjawab soal-soal yang ini. Apakah yang menjadi sesembahan umat Nabi Yunus alaihissalam? Apakah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Yunus alaihissalam atas dakwah yang telah dilakukannya? Teguran apakah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Yang keempat, apakah yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, umat Nabi Yunus alaihissalam atas tanda-tanda akan turunnya azab dari Allah? Nah, ketika ada tanda-tanda akan turunnya azab dari Allah, nah masyarakat atau kaum Ninawa ini ngelakuin apa aja sih gitu. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir soal yang kelima, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Yunus alaihissalam, dengan bagaimana sih Allah menerimanya seperti itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih, thank you, syukur kasiran, semangat terus belajarnya. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.